Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah, insyaallah. Sahabat pecinta Sinyal Islam Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di Sinyal Islam Indonesia. Nah, alhamdulillah Ustaz, hari ini kita masih dengan tema yang sama ya? Sama. Ramadan bersama Al-Quran, insyaallah. Nah, insyaallah karena Ustaz kami sudah siap. Fadhal Ustaz. Baik, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabat kami semuanya, pecinta sejarah Islam Indonesia yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, Mizan kita telah membahas bagaimana Ramadan kita menjadi lebih berkualitas. Bulan yang baik, bulan yang bagus, syahrul bulan yang karim, dan diturunkan juga Al-Quran di dalamnya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Ini ayatnya menarik sekali. Seolah-olah ayat ini memberi penegasan, ini di bulan Ramadan loh, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kalau bisa jangan cuma jangan cuma puasanya yang diperhatikan, tapi juga ambil keberkahan lainnya. Kayak kita mau datang ke satu tempat yang luas dan juga banyak hadiah di situ. Kita ke situ ingin beli sesuatu, ingin beli HP atau ingin beli ini itu segala macam. Kita ingin beli sesuatu dan orang di situ bilang, selepas beli kamu boleh pilih hadiah-hadiah yang lain. Mau nggak kita ambil hadiahnya? Tentunya mau. Kita ke situ udah selesai beli yang kita inginkan, baik beli A, B, C, D atau beli barang yang kita inginkan. Selepas itu, kita ambil hadiahnya. Namanya juga gratis kan? Kita ambil hadiah. Berarti ini orang yang pintar memanfaatkan apa-apa yang baik bagi diri dia. Namanya hadiah, tinggal ambil. Kemudian di Ramadan ada banyak sekali fadilah di dalamnya. Selain kewajiban untuk berpuasa dan kewajiban untuk bayar zakat. Ini dua kewajiban kita. Apa kewajiban tadi? Yang pertama berpuasa dan membayar zakat. Ini wajib bagi kita untuk melakukannya. Namun ada banyak kelebihan lainnya. Ada salat sunnah tarawih. Ada salat sunnah witir. Salat sunnah witir ini juga boleh di luar Ramadan. Tapi ini salat sunnah tarawih, Masya Allah, yang kita mendawamkannya sebagai satu kesunahan di bulan Ramadan. Kalau witir ada di luar Ramadan. Tapi kalau tarawih di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Nah, kemudian ada kelebihan apa lagi? Ini kita bersedekah, memberikan makan orang yang buka puasa. Itu pahalanya sama seperti kita pahala juga berpuasa. Nah, kemudian itu dalam hitungan pahala. Kemudian ada keberkahan di waktu sahur. Waktu sahur sudah pernah kita singgung sebelumnya. Waktu sahur kalau kita makan sedikit pun, tapi Masya Allah kok masih seger badan kita, masih enakan badan kita. Mau jam 10 pagi, mau jam 11, jam 12 kita berpuasa, badan kita masih seger. Itulah barokahnya di waktu makan sahur tadi. Kemudian keberkahan lainnya, yakni di bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat baik bagi kita untuk banyak-banyak beribadah membaca Al-Quran. Memang semua perkara tadi itu hukumnya sunnah. Dari bersedekah, salat sunnah, tarawih, kemudian kita memberikan makan orang yang berbuka puasa, kemudian juga kita banyak-banyak kita pintar memanfaatkan waktu sahur untuk salat sunnah di situ, untuk berdoa, untuk zikir, istighfar, untuk kita makan sahur. Memang banyak dan hukumnya semuanya sunnah. Kalau ada orang yang tidak mengamalkannya lalu berpuasa, sah puasanya. Demikian juga ada orang yang tidak membaca Al-Quran tapi dia berpuasa, sah juga puasanya. Kesimpulannya, siapa di antara kita yang mau untuk memanfaatkan banyak sekali kelebihan di bulan Ramadan? Dan kelebihan di sini dalam ayat surat Al-Baqarah tadi, Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran.
merupakan petunjuk bagi kita untuk ini bulan diturunkan Al-Quran, masa kamu nggak khatam di bulan ini? Ini di bulan diturunkan Al-Quran, masa kamu di bulan ini cuma khatam sekali? Nah, bagaimana kita mengkhatamkannya banyak-banyak sampai 3 kali dalam bulan Ramadan? Bagaimana kita bisa memaksimalkannya? Itu udah selesai di episode sebelumnya. Sudah kita jelaskan semuanya. Maka di episode penutup dari bagian Ramadan bersama Al-Quran, kami mengajak sahabat kami sekalian untuk membaca dan juga sama-sama kita mentadabburi beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan mengenai fadilah Al-Quran. Silakan sekarang Mizan dibacakan hadis yang pertama. Hadis menjelaskan bagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah dan juga Ali Imran akan datang di hari kiamat dalam bentuk yang luar biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana baca hadisnya. Bismillah. An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Yang pertama sebagai syafaat. Bacalah Al-Quran. Nabi bilang bacalah Al-Quran. Nabi perintahkan, kemudian Nabi memberikan kabar gembira. Lanjut. Iqra'ul Zahrawain ya. Yakni Al-Baqarah dan Ali Imran. Bacalah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kemudian فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ. Nanti akan datang di hari kiamat. Fadilahnya itu, pahalanya itu, bonusnya yang Allah kasih kepada kita, pahala dapat, bonus juga dapat. Masya Allah. Pahala dapat akan ditimbang nantinya, tapi bonusnya juga ada. Nanti akan datang di hari kiamat dalam bentuk ghamamatan, 2 awan hitam. Awan hitam di sini maksudnya apa? 2 awan hitam di mana saat di Yaumul Mahsyar itu panasnya luar biasa. Di Yaumul Mahsyar, sahabat kami sekalian, pencerdasnya Islam, panasnya luar biasa. Tapi bagi, Masya Allah, kalau kita ingin membahas mengenai Yaumul Mahsyar dan kita lihat fadilah-fadilah Al-Quran, maka kami menemukan, Mizan, fadilah yang paling besar yang akan memberikan kita keselamatan di Yaumul Mahsyar di antara amalan-amalan sunnah lainnya, yakni banyak-banyak membaca Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran. Di sini saja kita diberikan fadilah akan dinaungi oleh 2 awan hitam. Kenapa awan hitam bukan awan yang tebal? Ada awan yang awan biasa normal pada umumnya, awan putih tebal tapi tidak menaungi. Tebal tapi kita merasa ternaunginya itu tidak seperti awan hitam. Kalau awan hitam itu wah teduh enak. Awan hitam kayak mendung gitu kan, sehingga cuaca yang panas pun terasa lebih adem. Kalau awan hitam, karena ghamamatan yakni dalam bentuk ini tasniyah. Ada alif dan nun di situ. Ada alif dan nun, tanda dia merupakan isim tasniyah, yakni double di situ. Ada 2 awan hitam yang lebat, yang tebal dan sangat-sangat adem bagi kita ketika awan tersebut menaungi kita. Karena panasnya luar biasa di Yaumul Mahsyar. Kemudian, lanjut. Atau bagaikan 2 sayap burung yang menaungi pemiliknya. 2 sayap burung. Baik, 2 sayap burung yang lebat sayapnya. Yang pertama, Al-Baqarah dan Ali Imran akan datang nanti dalam bentuk 2 awan hitam yang sangat-sangat memberikan keteduhan dan juga kenyamanan bagi orang yang bersahabat dengannya, atau akan datang seperti 2 sayap burung. Yang tebal, yang lebat, yang akan memberi naungan kepada orang yang bersahabat dengannya. Lanjut. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah berkah. Meninggalkannya adalah kerugian dan batalah tidak mampu melawannya. Batalah yakni penyihir. Jadi Al-Baqarah di sini setelah Nabi SAW, kita lihat bagaimana perintah dari Nabi, anjuran dari Nabi ini sangat sistematis. Yang pertama, Nabi menjelaskan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Dalam ini hadisnya konteksnya sama, yakni datang hari kiamat akan memberikan syafaat. Mizan, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran dan Siyam itu akan datang menghadap Allah memberikan syafaat. Al-Quran dan Siyam dan puasa. Al-Quran dan puasa dua-duanya menghadap pada Allah. Ya Allah, siapa yang berkata puasa, aku telah membuat dia capek di siang hari, haus dia di siang hari, lapar dia di siang hari, dan dia tahan nafsunya di siang hari. Terimalah syafaatku. Diterima syafaatku. Al-Quran gak mau kalah. Al-Quran datang menghadap kepada Allah. Ya Allah, aku telah membuat dia haus di siang hari membacaku. Ini luar biasa. Aku telah membuat dia haus, capek di siang hari membacaku. Dan aku juga telah membuat dia bangun di malam hari untuk membacaku. Pertanyaannya, kita udah termasuk level itu enggak?
Level orang yang haus membacanya di siang hari. Haus di sini maksudnya kita baca nggak cuma sebentar. Baca. Ada orang baca cuma 5 menit. Kira-kira capek nggak? Capek. Dan kemudian dia malah ingin mengharapkan dapat pembelaan Al-Quran. Dari hadis menunjukkan orang mendapatkan pembelaan dari Al-Quran itu adalah orang-orang yang benar-benar mau berjuang sampai rasa capek. Yang kedua, orang yang benar-benar mau bersahabat sampai dia itu tatajafa junubuhum 'anil madadi', yang jauh lambungnya dari tempat tidur. yakni orang yang mau meninggalkan lembutnya tempat tidurnya, empuknya tempat tidurnya untuk bangun di malam hari membaca Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Aku telah membuat dia mau berjaga di malam hari untuk membacaku. yakni orang-orang yang mau membaca Al-Quran di malam hari sepertiga malam terakhir mau bangun dia. Jadi ternyata orang-orang yang diberikan syafaat oleh Al-Quran ini ada syaratnya, bukan hanya baca. Misalnya ada orang, Ustaz saya amalkan perintah Nabi, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran sehari 5 menit. Ada hadis lain menopang. Orang-orang yang nanti diberikan syafaat oleh Al-Quran ini orang-orang yang mau benar-benar berjuang dengan Al-Quran. Kadang kemudian kita harus bertanya juga ke diri sendiri ya. Baca Quran dapat syafaat dari Al-Quran. Pertanyaannya, kita sudah termasuk belum dalam kriteria orang-orang yang layak untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran? Ini pertanyaannya. Udah mau nggak kita bercapek-capek di siang hari sampai haus kita bacanya? Berarti sehari bukan 1 juz aja. Orang baca 1 juz belum terlalu capek. 2 juz, 3 juz dia baca haus gitu. Malam hari pun dia mau bangun. Mau untuk baca Al-Quran, dan Nabi SAW merupakan pribadi yang mengajarkan kita secara teladan untuk bangun malam kemudian membaca Al-Quran. Dan Nabi terbiasa bangun malam di nisfil lail, pertengahan malam dah bangun Nabi. Lalu beliau tahajud sampai waktu sahur. Luar biasa. Maka Al-Quran akan memberikan syafaat, dan Nabi juga menjelaskan dalam hadis tadi sistematis. Yang pertama, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran keseluruhan. Kemudian Nabi menjelaskan 2 surat yang memiliki faedah tertentu, fadilah tertentu. Lalu Nabi fokus kepada penjelasan 1 surat, yakni Al-Baqarah keseluruhan, 2 surat yang paling panjang di situ. Kemudian yang paling panjang insyaallah memang suratnya juz 1, surat Al-Baqarah itu sampai ke 2 juz setengah. Surat Al-Baqarah berapa? 2 juz? Sampai ke 2 juz setengah. Tapi tak sampailah 2 juz setengah full, 2 juz 4 lembar. Surat Al-Baqarah, mushaf cetakan Madinah. Surat Ali Imran juga nggak jauh beda. Surat Ali Imran itu sampai ke 4 juz. Sampai ke 3 juz 7 lembar setengah. 3 juz 7 lembar, 3 juz 7 lembar setengah. Yakni juz sampai ke juz 4 kecuali seperempat. Ini kalau yang terbiasa dengan mushaf insyaallah faham, menunjukkan bahwasanya panjang sekali surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Lalu Nabi menjelaskan fadilah surat Al-Baqarah, mengambilnya, yakni kita mau membacanya, bersahabat dengannya, ada banyak keberkahan. Meninggalkannya apa tadi? Satu kerugian. Kemudian Batalah itu yakni penyihir, nggak akan bisa untuk mengganggu orang-orang yang dekat dengan surat Al-Baqarah. Nah, sampai dalam hadis yang lain, bacalah surat Al-Baqarah maka syaitan akan kabur dari rumah bacakan surat Al-Baqarah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi poin pertama menjadi perhatian bagi ana, bagaimana Nabi menjelaskan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Coba baca hadis selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, akan dikatakan kepada pemilik Al-Quran, baca dan naiklah. Berarti Al-Quran memberikan faedah kepada kita bukan cuma di yaumul mahsyar. Udah masuk surga pun kita masih dapat fadilahnya juga. Udah masuk surga, perjuangan kita kan sampai lewat pintu masuk surga. Ini udah masuk surga, diberikan kekhususan lagi. Ini menunjukkan di dalam surga pun orang Al-Quran itu derajatnya berbeda. Naik, beda terus. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti. Dan bacalah dengan tartil seperti dahulu kamu membacanya. Oh ini, Iqra' wartaqi warattil. Iqra' wartaqi warattil. Baca dan tartilkanlah. Pelan-pelan kita baca. Kalau kita mau baca amma yatasaalun, naik lagi kita. Anin naba'il azim. Naik lagi kita. Nanti orang-orang yang Al-Quran kita lihat, tinggi kali di atasnya. Di istana keberapa tuh, tinggi banget dia. Itu Al-Quran. Sudah masuk surga, dapat lagi fadilahnya. Karena itulah kami menyampaikan kepada jemaah kami, sahabat kami semuanya,
Insya Allah kalau kita bisa jaga solat, kemudian kita menunaikan puasa, zakat, dan tidak kita ketika mampu kita naik haji, dan tidak kita melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum syariat, tidak kita menzalimi orang lain, kita diizinkan oleh Allah untuk masuk syurga. Maka ingin dapat derajat yang tinggi juga di syurga, bersahabatlah dengan Al-Quran. Dan kita ingin mendapat keselamatan yang luar biasa, baik sekali di yaumul mahsyar juga dengan Al-Quran. Bahkan dalam kubur pun Al-Quran memberikan syafaat. Surat Al-Mulk, dalam kubur pun surat Allah memberikan syafaat. Dibangkitkan dari kubur, dalam hadis yang lain Al-Quran akan datang dalam bentuk kain, dalam bentuk suatu makhluk yang sangat indah, terang sekali dia. Dan kita lagi deg-degan, ini di mana? Ini kita mau kemana? Yaumul mahsyar. Al-Quran datang, Assalamualaikum akhi, jangan takut. Siapa ini? Ini orang ganteng, bagus, menarik ini kan. Jangan takut ya akhi, aku adalah Al-Quran yang dulu engkau baca selama di dunia. Orang bingung mau kemana, kita ada guide, alhamdulillah ada teman. Minimal ada teman ngobrol, nunggu yaumul mahsyar lama sekali kan. Dan kemudian juga dapat naungan. Alhamdulillah bisa masuk surga. Bisa masuk surga pun nanti juga dinaikkan lagi. Ya, terus selesaikan hadisnya sebagaimana engkau bacanya di dunia. Di dunia dengan tartil. Sesungguhnya tempatmu adalah di akhir ayat yang pernah kamu baca. Iya. Sejauh mana derajat kita di surga, sejauh akhir ayat. Hadis selanjutnya silakan. Hadis selanjutnya bismillah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat lalu berkata, "Ya Rabb, berilah dia hiasan." Maka dia dipakaikan mahkota. Bukan cuma dinaungin oleh awan hitam yang membuat kita adem. Kita diberi diberi keistimewaan dari hamba Allah yang lain, diberikan hiasan. Jadi orang lihat, wah ini siapa? Maka dipakaikan mahkota kemuliaan. Ya, jadi orang-orang semuanya heran, itu siapa? Al-Quran ternyata. Dikasih pakaian, dikasih mahkota keistimewaan, dan juga ya Rabbi ridailah dia. Ini yang paling utama. Kesimpulannya, jalan keluar untuk dari segala macam masalah kehidupan dan masalah nanti dari kubur sampai di akhirat sana, mudah-mudahan kita juga bisa masuk surga dengan selamat. Jalan keluarnya adalah dengan Al-Quran. Tentunya dengan menjaga kewajiban. Innal ladzina yasluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Quran dan mereka tidak melupakan kewajiban mereka untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan juga berinfak apa-apa yang Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bersahabat dengan Al-Quran. Jadikan Ramadan ini sebagai momentum kita untuk benar-benar dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Silakan ditutup mizan dengan doa kafaratul majlis. Insyaallah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.